Ya, baik. Kembali lagi di channel Celetuk Sahamku. Di mana pada kesempatan kali ini saya ingin bahas perusahaan Spindo atau kode tikernya adalah ISSP. Di mana Spindo ini adalah perusahaan pipa baja yang besar di Indonesia. Apa sih yang membuat ISSP ini menarik? Jadi, kalau kita baca di company presentation-nya, Spindo itu memprediksikan bahwa mereka itu akan punya laba bersih di 2029 itu sekitar 1,2 triliun. Di tahun 2024, mereka itu laba bersihnya sekitar 530 miliar. Artinya, ada peningkatan laba bersih 2 kali lipat lah kurang lebih. Dalam 5 tahun itu CAGR kurang lebih 15%. Dan kalau kita lihat dari valuasi saat ini, PI saat ini sekitar 6 kali dan PBV-nya sekitar 0,58 kali. Artinya, bisa dibilang perusahaannya agak murah nih dengan valuasi sekarang. Dan kalau misalnya kita hitung nih forward PI-nya dari tahun 2025 sampai 2029, kurang lebih ada di PI 2 sampai 4 kali. Bisa dibilang ya PI yang cukup murah menurut saya. Dan ini membuat saya tertarik nih, apakah laba bersih yang diproyeksikan dari perusahaan itu memang visible untuk dicapai atau hanya berupa narasi saja. Maka dari itu, kesempatan kali ini saya akan coba bahas nih dari SSP, dari segi ownernya bagaimana, bisnis modelnya bagaimana, bagaimana capital allocation-nya, prospek ke depannya bagaimana, dan apakah valuasi saat ini menarik atau tidak. Selanjutnya kita akan ke bagian pertama, yaitu dari segi owner terlebih dahulu. Mana PT Steel Pipe Industri Indonesia Tbk atau ISSP itu dimiliki oleh pengendalinya adalah PT Cakra Bakti Bara Putra, di mana mereka punya kepemilikan sekitar 57%. Dan ada 7% itu dimiliki oleh fund, kemudian publik sekitar 33%, kemudian treasury sekitar 2%. Nah, PT Cakra Bakti Bara Putra itu dimiliki pengendalinya adalah Ibnu Susanto, yaitu sekitar 42,51%. Sisanya dimiliki oleh Hudianto Family, Utomo Family, Sudiarto, dan Hari Susanto. Jadi secara tidak langsung, Ibnu Susanto adalah UBO nih dari ISSP. Kalau saya cari, apakah Ibnu Susanto ada kasus-kasus yang terjerat hukum, itu cukup clean ya, tidak ada. Jadi secara owner, secara sekilas sih tidak ada kasus lah untuk Ibnu Susanto. Nah, kalau kita telusuri lebih lanjut, Pak Ibnu Susanto ini ternyata merupakan direktur juga di SSP. Jadi ini perusahaan yang dikelola juga oleh owner, jadi owner operator. Nah, kita tahu bahwa ISSP itu adalah produsen pipa baja di Indonesia. Jadi pipa baja itu kontribusinya dari laba bersih cukup besar ya, dari laba kotor sekitar 90%, kemudian sisanya dari spiral and stripe 10%, dan services sekitar 1%. Selanjutnya, kita akan membahas dari segi bisnis model dari ISSP itu sendiri. Nah, pipa baja itu bahan bakunya adalah dari baja. Jadi ini dimulai dari pembuatan baja terlebih dahulu, di mana bahan baku baja itu adalah biji besi dan batu bara kokas yang akan diperoleh dari pertambangan. Mana kemudian biji besi dan batu bara kokas tadi akan diolah nih oleh perusahaan baja menjadi baja. Di mana perusahaan baja itu ada memproduksi baja setengah jadi. Baja setengah jadi itu berupa gulungan-gulungan lah. Jenisnya ada HRC, CRC, di mana ini gulungan baja yang beda jenis ya. Untuk yang HRC itu diprosesnya dengan panas, jadi hot rolled coil. Kemudian untuk CRC itu diprosesnya dengan dingin, itu jadi namanya cold rolled coil. Sisanya ada carbon steel, stainless steel. Di mana ISSP itu memproduksi pipa bajanya tidak membuat bajanya sendiri, tapi mereka beli baja setengah jadi yang sudah jadi tadi, kemudian mereka proses menjadi pipa baja. Di mana pipa baja yang mereka produksi itu ada banyak produknya ya, ada pipa baja hitam, pipa baja spiral, pipa air, tergantung dari kebutuhan industrinya. Kemudian mereka jual ke industri. Ada 4 industri utama yang mereka jual, yaitu ke industri konstruksi, infrastruktur dan utilitas, industri otomotif, industri furnitur, dan minyak dan gas. Jadi kurang lebih seperti itu secara bisnis model. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa tadi ISSP itu punya banyak produk ya. Tiap industri itu butuh produk pipa baja yang berbeda-beda. Untuk industri konstruksi, mereka itu butuh pipa bajanya jenisnya ada pipa baja hitam non-API, pipa spiral non-API, steel post, dan pipa air. Kemudian untuk industri furnitur, pipa bajanya biasanya ukurannya lebih kecil, disebutnya pipa furnitur. Kemudian untuk otomotif, itu mereka butuhnya pipa mekanik.
dan pipa stainless steel juga, di mana biasanya buat kerangka mobil, buat knalpot, dan terakhir untuk oil and gas, mereka butuh pipa yang produk API namanya, di mana API itu artinya American Petroleum Institute. Jadi standarnya sesuai dari institusi di Amerika lah. Karena untuk oil and gas itu quality controlnya harus bagus. Karena fungsi dari pipa-pipa baja ini adalah untuk mentransmisikan nih dari kilang minyak dan gas itu ke pelanggan. Jadi nggak boleh jelek kualitasnya karena bisa menurunkan produksi atau yang diantarkannya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari komposisi dari tiap produk tadi, berdasarkan persentase penjualannya, kita bisa lihat penjualan itu paling banyak adalah ke yang konstruksi ya. Ada pipa baja hitam yang non API sebesar 19%, ada pipa air sekitar 14%, pipa spiral non API itu sekitar 15%. Sisanya ada mechanical tubes yang untuk otomotif 16%, furniture tubes sekitar 12%. Sisanya untuk oil and gas itu perannya cukup kecil ya, hanya sekitar 5% nih untuk yang API products-nya. Nah, dari perusahaan ternyata menyatakan bahwa tiap dari pipa baja ini itu punya harga yang berbeda-beda harga jualnya atau average selling price-nya. Di mana mereka bagi dua nih, ada produk yang premium, di mana harga jualnya lebih tinggi, sehingga bisa menampilkan margin yang lebih bagus. Yaitu yang marginnya tinggi itu ada stainless steel, API products, pipa air, pipa mekanik, dan steel poles. Kemudian ada yang produk non-premium, di mana ASP-nya ini lebih rendah dibandingkan produk premium. Jadi di bawah sekitar 17-16 ribu per kilogramnya. Di mana ada furniture tubes, kemudian ada pipa baja hitam yang non-API, dan pipa spiral yang non-API. Jadi dari data ini kita bisa lihat nih bahwa per 2024 sekarang mereka itu masih lebih banyak jual yang produk non-premium dibanding premium. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap gimana sih biaya-biaya dari cost dari ISSP. Nah, biaya yang pertama kita bahas adalah biaya dari purchasing-nya, di mana mereka tadi beli bahan baku dulu. Bahan bakunya tadi kita sudah bahas bahwa bahan bakunya adalah baja setengah jadi. Di mana peran bahan baku ini, di mana baja setengah jadi ini perannya cukup besar ya. Di mana mereka komposisinya sekitar 74% daripada ASP. Di mana ASP-nya di 2024 itu kurang lebih di 20.000 per kilogram. Nah, kalau kita lihat mereka itu kebanyakan ngimpor bahan bakunya. Kenapa impor? Karena dari manajemen mengatakan bahwa harga bahan baku baja setengah jadi impor ini jauh lebih murah dan kualitasnya juga lebih bagus. Jadi logikanya ya wajar saja mereka lebih memilih impor lebih banyak. Dan mereka impornya kebanyakan ke perusahaan China ya, yaitu grup Bau sekitar 60%. Sisanya ada produk lokal, Krakatau Steel sekitar 19%, ada Singhan 5,8%, JFE Steel dari Jepang itu 4,6%, sisanya lain-lain 10,6%. Nah, bahan baku dari ISSP untuk membuat pipa baja itu mayoritas adalah HRC kebanyakan. Makanya harga HRC itu akan sangat berkorelasi nih dengan harga bahan bakunya. Kita bisa lihat ya di 2021 di saat harga HRC meningkat di 1.380 USD per ton, itu bahan baku mereka per kilogramnya juga meningkat dari 9 ribuan jadi 13 ribu. Kemudian ketika turun, ya turun lagi ya seperti saat ini. Nah, cuman kita bisa lihat nih, ada beberapa lagging effect lah. Misalnya di 2022 itu sudah turun sebenarnya harga bahan baku. Tapi di 2022 ini malah bahan baku per kilogramnya itu malah meningkat. Nah, ini karena adanya lagging effect tadi. Karena kalau kita telusuri ya mereka itu biasanya numpuk dulu bahan baku di 24 kuartal sebelumnya. Makanya kita bisa lihat nih harga bahan baku itu biasanya ada lagging effect sekitar 2-4 kuartal ke depan seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke biaya untuk prosesnya, di mana yang baja setengah jadi tadi akan diproses menjadi pipa baja. Pertama kita perlu pelajari dulu bagaimana sih proses pembuatan pipa baja. Mana awalnya pipa baja yang tadinya bahan bakunya HRC CRC tadi yang berupa gulungan-gulungan tadi akan diluruskan dulu lah, disliting atau uncoiling namanya. Setelah itu mereka akan dibentuk seperti tabung, seperti pipa. Nah, biasanya setelah pembentukan seperti tabung tadi, itu masih ada celah-celah, di mana celah-celah ini perlu ditutup dengan proses panas. Mereka akan proses dengan yang namanya sebutan prosesnya adalah welding, di mana welding ini
tabung-tabung pipa tadi yang bahan bakunya tadi itu akan diputar lah dengan frekuensi tinggi sehingga nanti akan menghasilkan panas yang bisa menutup celah-celah tadi. Baru kemudian akan dilakukan penyesuaian lah dari ukurannya, kemudian diluruskan, kemudian dipotong hingga menjadi pipa-pipa yang produknya bermacam-macam tadi, tergantung dari kebutuhan industri. Kemudian baru mereka melakukan quality control supaya kualitasnya jadi lebih bagus. Quality control ini terutama untuk yang produk yang API tadi, karena kan kualitasnya harus paling bagus. Jadi quality control paling ketat untuk API, kemudian di coating supaya lebih tahan lama, baru di packaging, lalu didistribusikan ke yang ingin ke pembeli-pembelinya. Nah, secara dari proses, ini sebenarnya mayoritas itu akan menggunakan mesin untuk produksi pipa bajanya. Sedangkan untuk yang dengan manusia atau tenaga kerja, itu mungkin akan lebih banyak di quality control ya, seperti itu. Hanya kalau kita lihat dari cost structure, dari ASP 20 ribuan per kilogram tadi, itu 2%-nya itu untuk tenaga kerja atau labor ya, karena memang komposisinya kecil nih dari pembuatan. Sedangkan untuk manufaktur, yaitu mesin-mesinnya itu sekitar 7% dari ASP. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk saat ini, ISSP itu punya kapasitas yang besar ya, sekitar 611.000 ton per tahun. Tapi secara utilisasi ini bisa dibilang rendah, baru sekitar 45-50%. Artinya bisa dibilang perusahaan ini saat ini kapasitas pabriknya itu underutilized. Seperti itu. Ini kemungkinan menurut saya karena ya sebelumnya mereka mungkin nambah kapasitasnya terlalu cepat karena tidak diikuti dengan peningkatan dari penjualan. Jadi ini sign yang kurang bagus sebenarnya. Terus kalau kita lihat secara pabrik itu mereka punya 6 pabrik saat ini. Ada unit 1, 2, 3 di Surabaya, unit 4 di Pasuruan, unit 5 di Karawang, dan unit 6 di Sidoarjo. Di mana tiap unit ini ternyata produksi jenis pipa baja yang berbeda. Misalnya unit 1 dan 2 yang di Surabaya itu produksinya pipa baja non-API yang hitam, kemudian pipa furnitur. Kemudian untuk unit 3 mereka bisa produksi nih pipa baja hitam yang non-API dan API dan pipa air. Dan unit 4 itu khusus untuk pipa yang spiral, unit 5 yang di Karawang itu untuk yang otomotif, pipa mekanik dan pipa stainless steel. Karena memang di Karawang itu di sekitarnya banyak pabrik-pabrik otomotif. Kemudian unit 6 yang di Sidoarjo itu adalah pipa air. Jadi saat ini adalah kondisinya seperti ini untuk bagian proses. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke distribusi. Setelah mereka sudah buat pipa bajanya, mereka packaging yang mereka jual. Dan biaya untuk penjualan itu tidak terlalu besar ya, mungkin untuk secara OPEX mungkin hanya sekitar 4%, sehingga menghasilkan operating profit-nya kurang lebih 13%. Margin yang bisa dibilang ya tidak terlalu tinggi. Karena memang nature bisnis dari perusahaan manufaktur, memang marginnya itu tipis-tipis. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat mereka itu banyakkan jualnya adalah ke lokal ya dari seluruh penjualannya. Kurang lebih 97% ke lokal. Dan mereka kebanyakan jualnya langsung ke end user, artinya langsung ke perusahaan terkait. Misalnya untuk konstruksi, mereka langsung jual ke perusahaan konstruksinya. Ke minyak dan gas, industri minyak dan gas, mereka jual langsung ke perusahaan minyak dan gasnya. Dan secara industri ya tadi ya, konstruksi itu adalah kontribusi penjualan yang paling besar karena memang demand pipa baja itu paling besar ke sana. Kemudian ada furnitur sekitar 19%, otomotif 18%, dan oil and gas yang paling kecil 5%. Secara historikal, kita bisa lihat untuk industri konstruksi, otomotif, dan furnitur itu sebenarnya cenderung komposisinya segitu-segitu aja. Tapi kita bisa lihat nih, oil and gas dulu di 2018 itu hanya 0%. Sedangkan di 2024 itu 5%. Artinya peningkatannya cukup pesat ya. Ini menunjukkan ya kemungkinan ada demand yang meningkat dari oil and gas. Seperti itu. Tinggal kita lihat nanti akan bahas lebih lanjut di prospek industri oil and gas untuk pipa baja. Secara customer kita bisa lihat ya, customer mereka ini cukup ternama-nama lah. Untuk konstruksi ini PT PP mereka supply-nya, kemudian untuk infrastruktur yang tambang ada supply ke KPC, bagian dari bumi, ke Merdeka, ke PT Freeport, kemudian infrastruktur internet ke Telkom, Linknet, kemudian ada utilities ya ke PDAM dan PLN yang merupakan BUMN. Kemudian untuk furnitur ada supply nama terkenal juga seperti Rinnai, Chitose, otomotif ke PT yang besar juga seperti Astra Auto Parts, Dharma Group ya, kemudian ada Hitachi yang alat berat. Dan untuk oil and gas mereka lebih banyak supply-nya ke perusahaan BUMN ya seperti Pertamina Hulu Rokan, Pegas dan Pertagas. Dan kemudian ada perusahaan swasta seperti Medco juga. Karena memang untuk oil and gas
terutama untuk midstream memang banyak dipegang oleh perusahaan BUMN. Secara market share, kita bisa lihat bahwa untuk yang industri konstruksi, infrastruktur utilitas, furnitur dan otomotif, ISSP itu market share-nya paling kuat. Ya, cuman memang untuk minyak dan gas saat ini mereka bisa dibilang tidak terlalu yang paling kuat, tapi tidak terlalu yang lemah juga. Dengan ada demand yang meningkat, kemungkinan di oil and gas ya harusnya market share yang tidak begitu besar ini tidak begitu masalah. Karena tentu ini tetap meningkatkan uh, kebutuhan juga lah istilahnya seperti itu. Dan kita tahu bahwa mereka ini cukup berpengalaman lah memproduksi pipa baja. Jadi harusnya ini tidak begitu masalah lah dengan market share yang di oil and gas-nya tidak besar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian segmen. Di mana bagian segmen ini kita ingin lihat perkembangan volume pipa bajanya, pendapatan, dan laba bersihnya untuk melihat story dari ISSP nih dalam beberapa tahun terakhir. Kita akan lihat pertama dari pendapatan dan volume dari pipa bajanya. Di mana kalau secara pendapatan itu ada peningkatannya. Di 2018 pendapatan hanya sekitar 3,8 triliun, tapi di 2024 itu jadi 5,5 triliun. Tapi secara volume itu kurang lebih sama. 284 ribu ton di 2018, di 2024 tuh masih 273 ribu ton. Ya artinya secara volume ini cenderung stagnan. Artinya ya peningkatan pendapatan ini lebih didorong dari peningkatan harga jual atau average selling price-nya atau ASP-nya. Mana ASP per kilogramnya dulu sekitar 13.000, sekarang itu di 20.000. Nah, kalau kita lihat awalnya peningkatan di 2021 ini didasari lebih karena peningkatan harga bahan baku ya. Kita ingat tadi harga bahan baku untuk HRC di 2021 itu all time high. Jadi makanya ini meningkatkan harga jual mereka. Jadi harga jualnya disesuaikan lah sama harga bahan baku. Nah, tapi memang di 2024 kita bisa ingat tadi, harga HRC cenderung penurunan sejak tahun 2021. Tapi dari 2021 sampai 2024 itu harga ASP-nya cenderung meningkat. Nah, ini karena ada perubahan produk mix, di mana terutama adalah untuk produk-produk yang premium, di mana 3 produk premium dari ISSP yaitu adalah stainless steel pipes, kemudian pipa baja hitam yang API dan pipa spiral yang API itu yang paling tinggi nih ASP-nya itu meningkat banyak. Dulunya kontribusi mereka bertiga hanya 100 miliar, di 2024 itu jadi 500 miliar. Jadi peningkatannya ini cenderung karena produk mix ya, yang shifting ke produk yang high premium, terutama untuk yang oil and gas ya, yaitu pipa-pipa yang API. Nah, di mana ini menyebabkan ya laba bersih mereka jadi semakin meningkat ya, dan marginnya pun semakin baik ya. Kita bisa lihat nih, dulu laba bersih di 2000 marginnya dulu tipis ya, sekitar 1-5%. Sekarang marginnya jadi sekitar 8-9% akibat produk shifting tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kedepannya kita ingin lihat nih, apakah demand dari oil and gas ini akan terus ada supaya margin mereka lebih bagus lagi atau tidak. Kemudian dari segi unit economics, kita bisa lihat ya, biaya yang paling berpengaruh itu adalah biaya dari bahan baku ya. Artinya harga HRC akan sangat mempengaruhi nih margin keuntungan daripada ISSP. Tapi memang mereka ini bagusnya bisa menyesuaikan nih saat bahan bakunya naik, ASP-nya bisa disesuaikan. Kemudian salah satu yang menentukan margin lagi adalah penjualan produknya. Apakah produk premium itu akan terus meningkat atau tidak? Karena produk premium harga jualnya lebih tinggi dan bisa meningkatkan margin. Kedepannya ya menurut saya dua hal itulah yang akan mempengaruhi dari unit economics daripada ISSP. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke capital allocation. Sebelum kita masuk ke capital allocation, saya ingin simpulkan dulu terkait bisnis model. Jadi secara story memang ISSP bisnis modelnya cukup sederhana dan ada dua faktor yang paling mempengaruhi marginnya. Yang pertama itu adalah harga HRC ya, harga bahan baku karena porsinya paling besar. Kemudian yang kedua adalah produk premiumnya. Di mana produk premium harga ASP-nya lebih tinggi. Kalau misalnya produk premium makin banyak, maka marginnya makin bagus. Dan kita bisa lihat juga perkembangan dari oil and gas itu cukup pesat, terutama untuk produk-produk yang API-nya. Kita tinggal lihat bagaimana outlook ke depannya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bisnis model dari ISSP. Selanjutnya kita akan masuk ke capital allocation. Untuk capital allocation, kita akan melihat dari bagaimana nih ISSP mengelola aset mereka. Pertama kita akan lihat dari posisi cash mereka. Ternyata posisi cash mereka dari 2018 sampai 2023 itu cenderung rendah.
Dan kalau kita lihat dari cash buffer, di mana ini adalah buffer cash, kira-kira kalau mereka nih nggak produksi dan mereka hanya biaya operasional dan beban keuangannya itu kira-kira tahan berapa hari. Nah, kalau kita lihat cash buffer mereka ternyata di bawah 6 bulan. Padahal kalau untuk perusahaan yang sehat neracanya itu biasanya cash buffer setidaknya butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, padahal kalau kita lihat dari segi bisnis modelnya, mereka itu ternyata dari mereka bayar pemasok sampai mereka jadikan uang, bahan yang mereka jual itu butuh waktu yang cukup lama. Di mana untuk pemasok mereka butuh bayar sekitar 25 hari bisa tunda. Kemudian mereka lama di inventory untuk pipa-pipa bajanya. Jadi kebanyakan ngendep di inventory sekitar 256 hari. Kemudian baru bisa ditagih piutang yang ke pembeli itu sekitar 67 hari. Artinya total dari conversion cycle mereka itu sekitar 299 hari. Artinya hampir setahun. Dan mereka punya cash-nya dalam 6 tahun terakhir di 2018 sampai 2023 itu di bawah setahun. Nah, ini bikin mereka ya harus artinya ngutang untuk bisa membiayai operasionalnya. Karena kan mereka baru punya cash-nya sekitar hampir 1 tahun setelahnya, seperti itu. Makanya kalau kita lihat ya dalam 6 tahun di 2018 sampai 2023 itu mereka utang jangka pendeknya itu cukup tinggi ya sekitar 2T dan nilainya terus-terusan ya karena untuk membiayai operasional tadi. Nah, tapi kita memang lihat tadi ya bahwa di 2024 cash-nya sudah perbaikan. Sekarang cash buffer sudah cukup untuk 1 tahun. Makanya short term debt mereka itu turun ya dari 2,2 T-an jadi 1,1 T. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Makanya mungkin karena mereka sebelumnya perlu leverage untuk bisa membiayai operasionalnya karena masalah conversion cycle yang panjang tadi dan cash-nya yang tipis, itu bikin mereka ya jadi bayar dividennya rendah. Kita bisa lihat ya dari 2018 sampai 2023 itu DPR tidak terlalu tinggi ya. Walaupun di 2024 begitu neracanya sudah bagus, ternyata mereka DPR-nya masih rendah. Harusnya sih kalau misalnya owner-nya merupakan orang yang baik ya dan peduli dengan investor, dengan posisi neraca yang lebih bagus, harusnya mereka bisa ningkatin nih DPR ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari segi capital allocation pengelolaan asetnya menurut saya ya ada historical yang menurut saya kurang baik, tapi kita lihat ada perbaikan. Nah, selanjutnya ada beberapa nih capital allocation yang menurut saya kurang baik. Pertama itu dari asetnya itu ada akun yang namanya uang muka. Di mana uang muka ini dari 2018 sampai 2024 itu nilainya segitu-segitu aja, tidak menurun-menurun. Dan secara komposisi memang tidak terlalu besar ya, dari aset itu hanya sekitar 7%, tapi kalau uang muka ini harusnya bisa dicairin ya, itu harusnya bisa jadi cash lah istilahnya seperti itu. Tapi uang muka ini nyangkut lah istilahnya. Nah, kalau saya baca lebih detail, uang muka ini apa? Uang muka ini adalah uang muka pembelian tanah yang di Gresik. Di mana katanya sih ada masih dalam proses pembebasan lahan dan pengurusan akta jual beli ke sertifikat tanah. Makanya uang mukanya istilahnya masih nyangkut. Tidak begitu detail alasannya kenapa nyangkutnya, tapi ini tanda yang kurang baik ya, karena jadinya mereka ada uang yang tidak bisa ditarik dan harusnya bisa dijadikan cash sebelumnya. Kalau uang mukanya ini tidak nyangkut, dan jadi cash ya harusnya mereka tidak perlu nih ngambil utang jangka pendek sebelumnya. Seperti itu. Kemudian tanda yang kurang bagus lain adalah mereka ternyata suka melakukan reevaluasi aset tetapnya. Di mana biasanya yang reevaluasi itu tanah atau bangunan lah dalam 2 sampai 3 tahun sekali. Nah, ini bikin seolah-olah aset mereka jadi gendut. Kurang lebih seperti itu. Jadi di 2024 itu aset realnya tanpa reevaluasi itu sebenarnya nilainya hanya 1,3 triliun. Dan reevaluasi aset yang mereka lakukan itu udah sampai ke akumulasinya sekitar 1,2 triliun. Nah, ini bikin aset mereka jadi gendut dan seolah-olah equity mereka jadi gendut. Jadi peningkatan equity mereka selain didorong dari laba bersih, itu juga didorong oleh reevaluasi aset. Ini tanda sebenarnya yang kurang baik ya. Kita tadi ingat bahwa PBV mereka di harga sekarang itu sekitar 0,58 kali. Tapi dengan aset, di dalamnya ada aset reevaluasi. Kalau misalnya kita sesuaikan nih aset reevaluasi, itu PBV-nya mungkin hanya sekitar 0,8 sampai 0,9 kali. Jadi tidak semurah itu jadinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dari tanda-tanda ini ya menurut saya menandakan bahwa owner tampaknya ada beberapa hal yang kurang jujur lah kepada investor. Jadi ini bisa menjadi note lah untuk kita bahwa owner memang dari segi pengelolaan aset itu ada perbaikan ya, di mana mereka jadi nggak perlu ambil utang jangka pendek yang bunganya lebih besar sehingga marginnya jadi lebih membaik. Tapi memang ada beberapa tanda lain yang menunjukkan bahwa ada ketidakjujuran lah dari segi owner. Kurang lebih seperti itu untuk capital allocation.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke outlook ya, gimana prospek ke depannya. Di mana yang pertama saya akan bahas outlook di industri konstruksi terlebih dahulu. Karena industri konstruksi kita lihat itu penjualannya paling besar lah. Dan memang demand baja, pipa baja itu paling banyak di konstruksi. Kita akan lihat dari konsumsi dari baja di Indonesia, di mana dalam juta ton. Dari 2015 sampai 2022 itu memang peningkatan ya, tapi peningkatannya bisa dibilang tidak terlalu tinggi, hanya 4,8% tiap tahunnya. Dan dalam beberapa tahun terakhir ya 2020, 2021, 2022 ya peningkatannya tidak begitu signifikan dan cenderung stagnan. Nah, tentu ini menurut saya jadinya kebutuhan baja di Indonesia mungkin akan meningkat, tapi cenderung ke stagnan. Kemudian karena baja tadi banyak dipakai di konstruksi, kita perlu lihat juga nih seberapa banyak sih konstruksi yang diselesaikan. Dari data BPS, kita bisa lihat memang secara peningkatan cukup meningkat ya, hampir 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Tapi memang kita bisa lihat nih 2020 ada perlambatan karena COVID ya, dan kita bisa lihat sudah kembali lagi dan sudah melewati nilai sebelum COVID. Nah, kedepannya menurut saya memang masih akan meningkat nih nilai konstruksi di Indonesia. Karena Indonesia itu pembangunannya masih belum merata, terutama untuk bagian-bagian timur, daerah timur, itu belum sebagus di Jawa. Jadi saya lihat sih untuk konstruksi kemungkinan masih akan ada demand-nya, tapi lebih ke growth yang stable lah, bukan growth yang kencang. Kemudian infrastruktur yang paling berperan juga itu adalah infrastruktur air ya. Jadi kita bisa lihat dari kapasitas produksi potensial PDAM dari 1.000 liter per detiknya. Di mana kapasitas yang potensial sebenarnya itu cenderung semakin sedikit lah istilahnya peningkatannya. Artinya untuk yang infrastruktur air itu cenderung akan stagnan. Jadi secara kesimpulan untuk industri konstruksi menurut saya itu cenderung akan stagnan atau stable growth lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini mungkin kedepannya bukan jadi sumber growth utama dari ISSP. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari industri oil and gas, di mana ini memang tampaknya ada demand yang meningkat nih. Kalau misalnya kita lihat dari rencana pemerintah, memang pemerintah itu berencana akan meningkatkan produksi dari minyak menjadi 1 juta barel per hari di tahun 2030, dan untuk gas itu sekitar 12 miliar kubik lah per hari. Di mana ini tentu akan meningkatkan juga dari segi yang utama midstream ya, di mana pipa baja itu fungsinya lebih banyak di midstream. Saya akan lihat dari presentasi perusahaan di midstream di Indonesia, seperti misalnya Pegas. Kalau kita baca di PT Gas Negara, itu ada beberapa ekspansi yang dilakukan. Di mana mereka pertama ingin bangun transportasi minyak nih dari Cikampek ke Pelumpang, yaitu dengan kapasitas pipanya itu butuh yang diameter 16 inci, dengan jaraknya sekitar 96 km. Perkiraan akan selesai di 2027 awal. Selanjutnya, ada juga pembangunan infrastruktur pipeline gas baru dari Tegal ke Cilacap, mana jaraknya sekitar 130 km dan perkiraan selesainya sekitar 2026 Q3. Terakhir, ada City Gas Project, di mana pemerintah ingin bantu nih pipa-pipa baru yang disambungkan ke rumah-rumah, terutama daerah Sumatera, di mana perkiraan penambahannya itu 590 km di 2025. Jadi ini kemungkinan sudah berjalan ya. Mungkin yang lebih potensial adalah yang ini ya di 2027 dan 2026. Di mana ini kalau kita lihat ya ini skalanya bisa dibilang skala yang tidak kecil ya, hampir 100 kilo. Kemudian dari pemerintah juga rencana juga ada penambahan transmisi pipe baru. Ada dua rencana yang besar. Pertama ada pipeline ke Cirebon dan Semarang, itu panjangnya kalau di 2024 perkiraannya 260 km. Tapi saat ini sebenarnya sudah berjalan nih 60 km, sudah selesai dan sedang masuk fase 2. Di mana fase 2 itu butuh pipeline-nya sekitar 245 km. Jadi di atas dari perkiraan awal ya. Mana pipa yang dibutuhkan itu yang 20 inci. Target selesainya itu sekitar di 2026 April ya untuk fase 2. Jadi ini sedang berjalan. Kemudian untuk yang belum berjalan ini adalah Dumai Seimangkem ya, Dusem, yaitu dari Dumai ke Seimangkem. Di mana ini butuh pipa yang 20 inci dengan kalau awalnya di 2024 itu butuhnya 347 km. Tapi setelah ditinjau ulang, perkiraan terakhir itu sekitar 400 sampai 500-an kilometer. Target selesainya di 2027. Nah, ini skalanya bisa dibilang besar ya, hampir 500 km. Jadi ini yang kemungkinan menjadi driver lah dari ISSP untuk industri oil and gas-nya. Karena memang demand-nya ada peningkatan.
Secara kesimpulan kita bisa lihat bahwa memang peningkatan penjualan ke oil and gas ini sejalan nih dengan adanya demand yang meningkat di industri oil and gas, terutama untuk yang midstream ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari company atau perusahaan itu ternyata ingin catch up nih untuk demand oil and gas tadi. Dengan mereka ternyata sedang bangun unit 7 di Gresik. Di mana progresnya saat ini dari Google Earth nih yang saya ambil screenshotnya, ini sudah jadi nih gedungnya, cuman memang belum mulai produksi. Perkiraan kapasitasnya itu sekitar 600.000 per tahun dan akan fokus nih ke produk yang API, yaitu untuk industri minyak dan gas. Di mana mereka mesinnya juga lebih bagus dan produknya nih ada yang pertama yang akan perkiraan produksi di awal 2026 itu adalah pipa-pipa yang ukurannya lebih kecil ya, yaitu panjangnya sekitar sampai 8 inci. Sedangkan untuk pipa-pipa yang ukuran besar yang sampai 24 inci itu mungkin baru produksi sekitar 2027 awal perkiraannya. Mana inilah yang kemungkinan menjadi demand nih untuk oil and gas. Tadi kita sudah lihat bahwa untuk industri oil and gas tadi butuh pipanya bisa sampai 16 inci diameter sampai 20 inci. Kurang lebih seperti itu. Dan memang kalau kita telusuri itu sebenarnya uh, perkiraan produksi itu sudah mundur-mundur lah dari beberapa tahun terakhir. Awalnya mereka perkirakan akan produksi di 2025 akhir. Kemudian mundur lagi ke 2026. Saat ini jadi bagi dua, ada yang 2026 awal, ada yang 2027 awal. Jadi kurang lebih ini perlu di note ya, ternyata mereka agak mundur-mundur nih dari segi perkiraan mulai produksinya. Lalu ternyata mereka juga merencanakan nih relokasi unit 1, 2, 3, 4 ke unit 7 supaya efisien. Tadi kan kita lihat bahwa saat ini kapasitas mereka itu sekitar 611.000 ton per tahun. Dan saat ini mereka mau nambah lagi 600.000. Jadi kalau misalnya mereka tidak relokasi ya jadinya semakin banyak yang tidak terutilisasi. Apalagi yang 600.000 sebelumnya aja utilisasinya baru sekitar 50%. Jadi dengan mereka relokasi, dengan nambah pabrik ini mereka jadi lumayan efisien lah. Jadi nambah pabriknya tidak banyak yang terunderutilize. Nah, ini merupakan langkah yang bagus ya menurut saya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk prospek dari segi industri, ada demand dari oil and gas, dan perusahaan itu berusaha memanfaatkan lah dengan membangun unit 7. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke valuasi. Di mana untuk valuasi yang perlu saya tekankan adalah tentu valuasi ini sifatnya sangat subjektif ya, di mana akan tergantung bagaimana investor menilai suatu perusahaan. Dan ini adalah pandangan saya sebagai analisa dan investor yang ingin investasi di SSP. Nah, sebenarnya untuk laba bersihnya berapa, itu sebenarnya ada dua perkiraan. Yang pertama, kalau misalnya mereka shifting ke produk mix saja dengan yang higher ASP, terutama yang produk yang industri oil and gas, itu mereka sudah bisa meningkatkan laba bersih. Perkiraannya kurang lebih di 2024 itu laba bersih mereka 530 miliar. Dengan komposisi yang oil and gas sekitar 5% dari penjualan. Nah, 2025 estimasinya laba bersihnya 550 miliar dengan komposisi oil and gas kurang lebih di 7%. Nah, kalau misalnya mereka bisa ningkatin nih ke 10%, laba bersih mereka di 2026 perkiraan saya sekitar 600 miliar hitung-hitungannya. Dengan market cap ISSP di 24 Desember di 3,1 triliun, itu setara dengan PI 5 kali saat ini. Bisa dibilang PI yang agak murah menurut saya. Nah, skenario kedua itu adalah laba bersih jika unit 7-nya beroperasi. Terutama untuk yang oil and gas ya, di mana yang oil and gas tadi kita tahu mereka itu produksi kira-kira di awal 2027. Di mana dengan kapasitas 600.000 ton per tahun yang fokus oil and gas, kita anggap saja ASP API-nya itu 27.600. Jadi ambil rata-rata dari yang pipa spiral sama yang pipa hitam API. Kalau misalnya unit 7 ini utilisasinya 10% nih untuk oil and gas, ya perkiraan laba bersihnya bisa sampai 750 miliar. Kalau misalnya bisa 20%, maka lebih tinggi lagi sampai 900 miliar. Dengan market cap tadi 3,1 triliun, maka PI-nya 3 sampai 4 kali. Jadi secara perkiraan laba bersih perusahaan, menurut saya perkiraan laba bersih perusahaan ini cukup realistis dan sesuai dengan story yang ada. Jadi bukan hanya perkiraan asal ya, bukan narasi saja menurut saya. Dan kalau kita lihat forward PE-nya ya bisa dibilang murah. Tapi tentu untuk menilai apakah investasi yang bagus atau enggak, tentu kita perlu note-note lagi tadi yang seperti owner dari capital allocation ada tanda-tanda ketidakjujuran tadi,
Kemudian juga capital allocation sebelumnya ini kurang baik, tapi memang ada perbaikan. Itu bisa jadi pertimbangan untuk investasi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi secara kesimpulan untuk valuasi memang bisa dibilang murah ya untuk kondisi saat ini dan agak makin murah kalau misalnya kita lihat lebih ke depan lagi. Kurang lebih seperti itu. Dengan berakhir evaluasi, maka berakhir pula analisa terkait ISSP ya. Jadi, secara kesimpulan, bisa dibilang menurut saya ISSP ini cukup menarik, tapi perlu ada yang di-note. Seperti tadi ya, ada tanda-tanda kurang baik lah dari owner dengan ketidakjujurannya tadi. Dan itu bisa jadi pertimbangan, apakah ini layak untuk diinvestasikan atau enggak. Jadi, kita tidak hanya melihat dari segi murahnya saja. Dan harapan saya dengan adanya analisa ini, teman-teman bisa menjadi punya insight lah terkait saham ISSP. Mungkin sekian dari video Celetuk Sahamku. Jika Anda suka dengan video hari ini, Anda bisa like dan subscribe dan komen kira-kira ingin bahas perusahaan apa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.